Halo semuanya, perkenalkan saya Rosida, program studi pendidikan biologi dari Universitas Terbuka Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang atlas mini yang sudah saya buat melalui hasil observasi yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Tujuan dari penyusunan proyek berupa atlas mini ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan juga mendokumentasikan organ-organ tumbuhan lokal, khususnya morfologi yang ada pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Melalui penyusunan atlas mini ini, saya berharap bisa menambah wawasan saya tentang manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita, yang ternyata ada manfaatnya loh bagi kesehatan. Dalam penyusunan atlas mini ini, saya memiliki beberapa tahapan. Tahapan pertama yakni perencanaan. Saya menentukan tumbuhan apa saja yang mau saya observasi, tumbuhan lokal yang tumbuh di sekitar Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Terdapat 5 tumbuhan yang saya amati, yaitu yang pertama sirih, kedua jahe, ketiga daun pepaya, keempat lidah buaya, dan yang terakhir adalah daun jeruk. Tahap berikutnya adalah observasi lapangan secara langsung. Saya melakukan pengamatan terhadap morfologi atau ciri fisik mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, hingga biji, dan menanyakan langsung kepada beberapa narasumber, yaitu pemilik tanaman, terkait dengan manfaat tanaman itu sendiri terhadap kesehatan kita. Selain itu, saya juga melakukan dokumentasi foto dan juga sketsa gambar hasil tangan saya sendiri untuk mendokumentasikan tumbuhan yang sudah saya observasi. Tahap selanjutnya yaitu adalah menyusun atlas berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Berikut adalah beberapa ringkasan dari hasil yang sudah saya susun di laporan. Yang pertama ada tanaman sirih atau bahasa ilmiahnya adalah Piper beetle. Sirih memiliki akar serabut yang tumbuh dari ruas batang ketika merambat. Batangnya berbentuk segi dan memanjat, daunnya tunggal berbentuk jantung, berwarna hijau mengkilap dan berbau khas. Sirih juga memiliki bunga majemuk berbentuk tonggol kecil. Namun ketika saya observasi, saya belum menemukan bentuk daun tersebut karena memang kata penanam atau kata narasumber, daun jarang ditemukan ketika sirih dibudidayakan. Tanaman yang kedua yaitu jahe atau bahasa ilmiahnya adalah Zingiber officinale. Jahe ini memiliki akar serabut dengan modifikasi berupa rimpang yang berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Batangnya semu dan tegak, bunganya tumbuh dari rimpang tersebut, daunnya lancet dan tersusun berseling, struktur majemuk, dan juga jahe itu menghasilkan buah berupa kapsul kecil. Dan ternyata yang kita konsumsi atau yang kita kenal sebagai jahe itu bukan buah dari tanaman jahe, melainkan adalah rimpang. Tanaman yang ketiga adalah daun pepaya atau bahasa ilmiahnya adalah Carica papaya. Pepaya memiliki akar tunggang yang kuat, batangnya juga tegak dan berongga. Daunnya besar, berwarna hijau kekuningan dan juga menjari, bertangkai panjang. Lalu bunganya berwarna putih kekuningan dan terpisah antara bunga jantan dan betina. Buah pepaya bertipe buni besar dengan biji bulat kecil berwarna hitam. Biasanya daun pepaya digunakan sebagai pengobatan antiseptik dan juga penawar racun. Tanaman yang keempat yakni lidah buaya atau biasa kita kenal sebagai aloe vera. Lidah buaya memiliki akar serabut dan daun tebal berdaging yang tersusun roset. Daunnya berwarna hijau dan memiliki duri kecil di tepinya. Bunganya berbentuk tabung berwarna kuning hingga orange. Meskipun berbiji, lidah buaya lebih sering berkembang biak melalui anakan.
Di sini lidah buaya sering dikonsumsi sebagai makanan. Selain menghasilkan khasiat yang sangat manfaat buat tubuh kita, lidah buaya juga memiliki rasa yang khas dan enak. Tanaman yang kelima yaitu daun jeruk atau bahasa ilmiahnya adalah Citrus hystrix. Kalau bahasa daerah di sini itu disebut sebagai jeruk purut. Daun jeruk memiliki batang berkayu dan berduri. Daunnya khas dengan pelepah membesar sehingga tampak seperti daun ganda. Di atasnya kecil, di bawahnya besar. Bunganya berwarna putih dan beraroma harum. Buahnya berpermukaan kasar dengan biji berwarna kekuningan. Daun jeruk ini biasanya digunakan sebagai bahan masakan, namun selain itu juga memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh kita seperti antiseptik dan juga antibakteri. Penyusunan atlas mini ini memberikan manfaat tersendiri bagi saya, khususnya di pembelajaran biologi dalam materi morfologi tumbuhan ini. Dengan mengamati objek langsung, saya menjadi lebih mampu membedakan struktur tumbuhan dan memahami manfaat dari berbagai bagian dari tumbuhan itu sendiri. Selain itu, atlas ini juga bermanfaat untuk pelestarian kearifan lokal karena banyak tumbuhan yang diamati memiliki nilai budaya, manfaat kesehatan, serta digunakan dalam pengobatan tradisional. Mendokumentasikan ini membantu agar pengetahuan mengenai tumbuhan lokal tidak hilang dan tetap dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Itu dia penjelasan singkat dari atlas mini yang sudah saya buat berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.